Rasa kepedulian kita terhadap sesama bukanlah hal yang istimewa. Karena sudah sepantasnya kita berbuat baik terhadap sesama dan saling tolong-menolong ketika melihat orang lain sedang mengalami kesusahan. Namun, sering sekali orang itu memberi untuk membeli atau menolong untuk menguasai. Lalu apa sebenarnya yang membuat sekarang ini perbuatan baik seakan-akan menjadi sebuah kebanggaan dan hal yang sengaja dipublikasikan? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan yang ada. Kali ini akan membahas sebuah tema tentang arti solidaritas, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Gempa Cianjur yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 kemarin, yang berkekuatan 5,6 skala Richter telah menyebabkan rumah tinggal masyarakat mengalami kerusakan, bahkan menelan beberapa korban jiwa. Juga pastinya meninggalkan trauma untuk orang-orang yang tinggal di Cianjur dan sekitarnya. Melihat kebanyakan kerusakan, kerugian, dan masyarakat yang harus mengungsi, akhirnya beberapa lembaga berikut perorangan ikut memberikan bantuan. Baik itu bantuan secara tidak langsung maupun bantuan langsung dengan ikut serta turun ke lapangan. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kejadian gempa di Cianjur ini hanyalah sebuah contoh saja gitu yang terakhir ini terjadi. Tapi yang mau kita bahas di sini, pertama, kenapa sih banyak terjadi bencana? Orang berpikir, oh itu azab Tuhan. Oh karena di daerah itu ini itu dan anu. Iya, ada hal yang tidak sepantasnya banyak dilakukan. Akhirnya terjadi bencana. Nah, sesungguhnya apa sih yang membuat akhirnya alam ini tidak lagi bersahabat gitu dengan kita, dengan manusia? Ya karena manusia itu sendiri sering tidak jaga alam itu sendiri. Artinya yang seharusnya jadi apa tapi dibikin apa yang harusnya ya? Hutan dibikin rumah misalnya. Yang harusnya rumah dibikin hutan. Intinya nggak seimbang lagi. Hanya demi kepentingan. Hanya demi keinginan. Itu inti awalnya. Ya iya. Jadi alam tidak bersahabat. Yang seharusnya hutan rimbun nanti dihabisin jadi apa? Jadi karena semuanya sudah tidak pada tempatnya, ya maka alam seperti itu. Kalau bicara karena akhlak, ya dari dulu begitu. Kalau bicara akhlak mah, nggak ada yang benar-benar suci. Nggak ada yang benar-benar bersih. Siapapun itu. Nah sudah sadar misalkan penyebabnya karena manusia itu sendiri. Yang buat rame-rame carikan jalan keluar. Tapi kalau bicara alam secara teori, kenapa banyak misalkan gunung meletus, banjir, gempa bumi? Ya karena semuanya sudah tidak pada tempatnya. Yang harusnya dilestarikan malah tidak dilestarikan. Yang harusnya diletakkan di kanan jadi diletakkan di kiri. Jadi karena semuanya tanpa sadar sudah tidak pada seharusnya.
Oke. Kalau misalkan dikategorikan azabnya Tuhan, kenapa? Bukan semata-mata karena banyaknya orang yang berbuat jahat. Bukan itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena orang yang baik tidak berani untuk memperbaiki orang jahat. Untuk berkata tentang kebaikan. Tugasnya hanya menyala-nyalakan aja. Tugasnya hanya memvonis. Tugasnya hanya mengkafir-kafirkan aja. Itu. Jadi kalau bicara azab ya, kalau bicara kenapa gempa ya karena tadi secara alam, secara teori, karena sudah tidak pada tempatnya. Coba lihat sekarang, hanya demi sebuah bisnis, hanya demi sebuah kepentingan, yang ujung-ujungnya duit kan. Nah tadi lo bilang bukan semata-mata karena perbuatan orang itu atau banyaknya orang jahat di satu tempat itu. Iya. Tapi diamnya orang-orang baik. Iya, diamnya orang-orang baik. Kalaupun dia baik cuma berkata-kata aja. Tidak berbuat gitu. Ya, tidak berbuat, cuma bercerita. Cuma memvonis. Cuma menyalahkan. Itu pun karena sudah ada bencana. Oke. Nah, iya. Nah, kenapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak berani? Ya karena dia tidak benar-benar baik. Itu aja alasan. Ya iyalah. Lo takut menyampaikan kebenaran karena lo juga tidak benar. Pasti kan? Iya. Kalau lo merasa lo tidak melakukan apa-apa, merasa lo tidak melakukan kejahatan sedikit pun, dan lo melihat hal jahat, pasti lo berani. Tidak berani itu karena lo juga begitu. Nah itulah, makanya kan hanya caci maki, hanya perang mulut. Berani pun karena berkelompok. Karena ada kelompoknya. Kalau sendiri-sendiri, berani bertaruh kalau berani. Aku ini berani berkoar-koar karena banyak pasukan di belakangku. Kalau sendiri berani nggak? Semua jadi sok jagoan. Karena banyak pasukan. Kalau sendiri? Aduh. Kalau sendiri marah-marah. Oke. Nggak usah bicara tentang dia. Salah dikit lo diculik. Yang nyulik bukan dia. Karena punya duit aja makanya berani. Yang disuruh pun bodoh. Kan gitu. Ya iyalah. Nah harusnya menyikapi bencana ini ya udah kita tolong aja dulu. Tolong, tenangkan. Terutama ke psikis ya. Ya kalau bicara itu azab Tuhan, satu dunia salah semua. Jadi kita tidak bisa memvonis. Berapa miliar umat manusia di muka bumi ini? Suatu saat hari kiamat, ada nggak yang berani tunjuk tangan, aku benar di hadapan Tuhan? Jadi tidak bisa kita hanya daerah itu begini, daerah itu begini. Satu dunia bersalah. Siapapun itu, satu dunia. Jadi salah besar kalau daerah itu begini, daerah ini begini. Seakan-akan daerah itu hitam, daerah ini putih. Tidak bisa lah. Justru banyaknya orang salah, banyaknya orang jahat, yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang baik dan mengerti. Bukan orang-orang yang salah itu sendiri. Lo kalau nggak tahu pasti bertanya dengan yang tahu kan? Iya.
Nah kalau yang tahu itu hanya basa-basi dan cuma menyalahkan lo, kira-kira lo jadi tahu nggak? Nggak jadi tahu, jadinya kesal malah. Jadi harusnya tuh, ya kalau tadi kan lo bertanya, apa secara teori penyebab bencana? Ya karena semuanya sudah pada tidak pada tempatnya. Gitu. Yang harusnya hutan jadi gedung, yang harusnya gedung dibikin hutan gitu. Hanya karena demi bisnis kepentingan. Kalau bicara azab Tuhan, kita tidak bisa memvonis satu daerah itu baik, satu daerah itu buruk, semengerti apapun kita. Karena satu dunia ini semuanya bersalah. Berani bertaruh kelak kalau sudah hari kiamat di hadapan Tuhan. Ada nggak yang berani tunjuk tangan, aku benar? Kan gitu. Dan semakin banyak kesalahan, semakin bertanggung jawab orang-orang yang katanya baik dan mengerti. Bukan malah menghindari. Nah, celakanya orang baik dan mengerti itu menghindari orang jahat. Padahal tugasnya untuk membenari orang jahat yang katanya jahat. Kalaupun peduli, tetap karena ada maunya. Itu di satu sisi sangat indah gitu ya rasanya melihat kita saling bantu dikala orang terkena musibah gitu, mau nggak kena musibah aja sih, ngelihat orang kita saling bantu gitu. Tapi di sisi lain, dimana banyak media yang mampu menyorot ya dan mempublikasikan kegiatan yang mengatasnamakan kepedulian sosial. Kenapa baru sekarang ini ya ramai gitu? Ramai dan banyak yang mau turun langsung ke lapangan dibanding dulu gitu. Kayaknya kalau dulu tuh, gue masih ingat dulu ya, nyumbang terus di lewat lembaga apa, kalau enggak di TV gitu, lewat apa, perwakilan apa gitu. Jarang sekali ada yang perseorangan gitu. Dan jarang sekali tahu kalaupun ada yang perseorangan, jarang sekali tahu gitu kita. Aku juga mau ke Cianjur kalau handphoneku ini bisa selfie. Untuk ngasih tahu bahwa aku di Cianjur. Sayangnya handphoneku nggak bisa selfie. Makanya aku nggak ke Cianjur. Itu aja. Nanti deh besok-besok kalau ada duit yang bisa foto-foto. Oh, buat foto-foto. Ya, gitu. Jadi kemanapun aku akan kupublikasikan. Gitu. Itu aja? Ya. Oke. Jadi termotivasi karena banyaknya media gitu ya? Bukan benar-benar termotivasi karena kepedulian. Dulu nggak serepot ini. Sekarang semuanya repot. Dan semuanya punya siaran masing-masing. Mana tadi? Kan ada pepatah mengatakan, ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak perlu tahu. Ya. Nah, orang jadi banyak lupa gitu ya akan pepatah itu gitu. Enggak sih menurutku, tetap ingat. Atau ingatnya ini, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri, hidung, mata, kaki, semua harus tahu gitu. Enggak, tetap ingat bahwa ketika tanganmu kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu, tetap ingat. Tapi kan pujian atas kesolidaritasan kayaknya lebih membanggakan ketimbang hanya Tuhan yang tahu. Oh, penilaian orang. Ya iyalah. Jadi salah satu ibadah di dalam Islam itu disebut ibadah siriyah. Ibadah rahasia. Oke. Jadi puasa itu kalau di Islam ibadah rahasia. Karena hanya Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu.
Orang tidak bisa memastikan puasa kita batal atau tidak. Dan itu tujuannya untuk membentuk kejujuran gitu. Nah sekarang mayoritas orang beribadah tidak untuk Tuhannya aja lagi, bukan untuk Tuhannya lagi. Walau bungkusnya untuk Tuhan. Tapi intinya ke orang lain gitu ya. Mau tahu ciri orang yang benar-benar bertuhan? Gimana? Tidak pernah ucapannya menyakitkan. Dimanapun dia berada orang nyaman. Karena kalau ada orang yang memaki-maki, ada orang yang mencela-cela, ada orang yang mengkafirkan orang lain, dia menyaingi Tuhan. Karena kalau Tuhan mau tidak perlu hambanya kan, berkata begitu.